Baik, kembali lagi di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Judgment dan masih terbuka di line WhatsApp-nya. Silakan di 0853 11665 300 di 0853 11665 300. Kita ada kembali sharing dari Ibu Salim bagaimana dia mengetuk jangan apa itu yang jadi tema di kesempatan sore hari ini. Silakan Bu Salim. Yes, haleluya. Mari terus pertajamkan pendengaran roh saudara. Mari terus membuka hati buat Tuhan, ya. Dia lagi mengetuk pintu hati kita hari-hari ini. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu dia mengetuk pintu hati kita. Mari peka untuk mendengarkan, ya, ketukan-ketukan saat Tuhan lagi mengetuk pintu hati saudara. Nah, hari ini kita belajar terus apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan kepada kita, ya. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 20, saya bacakan sekali lagi buat saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dari ayat ini jelas bahwa kalau seorang membuka pintu hatinya bagi Kristus, maka Kristus akan masuk ke dalam hati hidup orang itu dan makan bersama-sama dengan dia. Apa artinya ini? Kita bisa mengetahui dari latar belakang pemikiran orang Yahudi, saudara, ya, bahwa makan bersama itu selalu berarti persekutuan yang akrab, intim, ya, yang dilandasi dengan kasih dan kepercayaan. Ini menarik, saudara. Karena Tuhan berkata, maka aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Dan latar belakang orang Yahudi itu kalau sudah duduk makan bersama-sama, ini bicara bahwa tentang sebuah kepercayaan, tentang sebuah persekutuan, tentang sebuah keakraban, saudara. Ya, itulah sebabnya Yesus dikritik oleh orang Farisi juga dan ahli-ahli Taurat karena ia makan bersama dengan para pemungut cukai dan juga orang berdosa. Kenapa? Karena memang zaman dulu orang Yahudi mengerti dan tahu bahwa yang namanya duduk makan bersama ini bicara persahabatan. Masa sih Tuhan bersama sama orang berdosa? Itu menurut para ahli-ahli Taurat. Kenapa dia duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa, dengan para pemungut cukai? Ya, sehingga mereka mengkritik Yesus. Apakah itu sahabatnya? Apakah itu orang kepercayaannya? Nah gitu ya, karena duduk makan bersama-sama bicara tentang kepercayaan, bicara tentang keakraban. Masa sih dia akrab dengan orang berdosa? Ya kan? Dalam Lukas 15 ayat yang kedua, mari kita lihat contoh ini ya, untuk menarik untuk kita mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan buat kita. Lukas 15 ayat yang kedua. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya, saudara, kenapa? Karena memang kalau makan bersama ini bicara tentang persahabatan, tentang keakraban, tentang orang yang kita sudah kenal cukup lama dan kita ajak duduk bareng karena kita mempercayai mereka dan mereka mempercayai kita. Tapi siapa dengan seorang pemungut cukai ini? Siapakah dia? Sehingga mereka kaget dan mereka protes habis-habisan. Mengapa Tuhan duduk makan dengan orang berdosa dalam Lukas 15 ini, saudara? Ya, karena dengan makan bersama dengan Yesus dianggap bersekutu, seakrab, intim, penuh kasih, ya, dan kepercayaan dengan orang-orang berdosa itu. Apakah benar? Nah, gitu kan mereka bertanya. Itulah sebabnya Petrus diprotes oleh orang-orang Yahudi karena makan bersama-sama dengan orang-orang non-Yahudi juga. Ya, kita lihat beberapa contoh yang lain yang menarik dari Kisah Para Rasul 11 ayat 23. Ya, murid-murid Yesus juga mengalami sesuatu yang memang tidak boleh hilangkan tradisi. Duduk makan bersama berarti kamu udah kenal orang itu kenal kita. Nah gitu kan? Kita baca sebentar. Kisah Para Rasul 11 ayat 2 sampai dengan 3. Kisah Para Rasul 11 ayat 2 dan 3. Kisah Para Rasul 11 ayat 2 dan 3. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Ya. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, lagi-lagi orang-orang memprotes
murid-murid Yesus juga. Karena mereka duduk makan seakan-akan bukan dengan orang non-Yahudi, bukan dengan orang-orang yang mereka kenal. Ini kok seperti itu keakrabannya, gitu saudara ya. Dan ini salah satu hal yang memang tradisi dari orang Yahudi. Kalau mengajak orang duduk makan berarti sungguh-sungguh adalah sebuah kepercayaan. Karena sama-sama sudah saling kenal. Galatia 2 ayat 12. Kita baca sebentar ayat-ayat ini lagi. Bapak Ibu mari silakan buka firman Tuhan ini di tempat masing-masing dan kita akan belajar lebih jauh lagi. Galatia 2 ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah ini pengertian, jadi sangat jelas bahwa yang namanya duduk makan ini harus dengan sekelompok orang yang sama. Orang yang sangat dipahami, orang yang sangat dipercayai. Karena dengan makan bersama ini Petrus takut dianggap nanti jangan sampai ada perselisihan. Nah ini kasusnya Petrus di tempat yang lain. Saat dia makan dengan orang-orang yang dibilang tadi non-Yahudi, ya, dia akhirnya nggak mau jangan sampai dianggap bersekutu. Karena duduk makan bersama-sama berarti ini bicara bersekutu. Nah, dia pergi dan dia mundur dari tempat itu supaya jangan sampai ada orang-orang yang mencela dia. Karena kita tahu kalau bicara Paulus ya tentang sebuah kebenaran, dia dihina, dicaci maki, dipenjara dan segala macam. Dan dia berusaha mencari sebuah cara untuk menangkap banyak orang. Jadi kadang-kadang di tempat-tempat yang memang dia tahu bahwa dia tidak boleh berkompromi, dia akhirnya berusaha untuk menunjukkan betapa besar kasih Tuhan tetap dengan cara yang penuh dengan hikmat. Nah, saudara dengan pengertian kita lihat tadi bahwa orang kalau duduk makan bersama-sama, berarti ini bicara tentang sesuatu yang sangat-sangat penting dari hubungan itu. Ya, karena dengan makan bersama dengan orang-orang itu dianggap bersekutu dan berbicara tentang keakraban, tentang kasih. Ya, nah apa yang terjadi dengan perbuatan Yesus saat dia mengetok pintu dan kita peka mendengarkan dan kita membukakan pintu hati, dia masuk dan makan bersama dengan kita. Ini menunjukkan ada sebuah hati besar yang dimana Tuhan tidak melihat dosa saudara. Seperti apa merah kirmisi, merah yang tidak bisa diubahkan warnanya, tapi diubah oleh Tuhan seputih salju. Bahwa dia tidak melihat masa lalumu, tapi saat engkau membuka hatinya, engkau tahu dia mengetok pintu, dan engkau membuka pintu hatimu. Maka masa lalu itu enggak dilihat olehnya, tapi dia melihat hatimu yang terbuka untuk dia. Dan dia akan duduk bersama dengan saudara. Ini bicara tentang ada kasih yang kita akhirnya rasa dari dia. Ini bicara tentang sebuah keikhlasan kehidupan yang luar biasa. Di mana Tuhan kembali lagi mencari kita yang terhilang. Saudara, ya, ini kabar baik, good news buat kita. Bahwa dia selalu mencari kita. Nah oleh karena itu saudara yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, ya kita berkata engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, tapi oleh karena kasih karunia Allah kepada engkau. Sekali lagi Tuhan menunjukkan kasihnya yang tak terbatas kepada kita. Jadi mari teruslah pekat mendengarkan suara Tuhan di dalam setiap sesi yang Tuhan izinkan engkau lewati, ya. Sesi saya sama sesi saudara dalam proses itu beda-beda saudara. Ya, beda-beda. Mungkin saya Tuhan bilang engkau bisa muat beban ini 10 kilo. Mungkin Anda Tuhan bilang engkau bisa pikul beban ini 5 kilo. Mungkin ada yang lain dikatakan Tuhan bilang engkau bisa pikul beban ini 50 kilo. Berbeda-beda. Tetapi satu tujuannya adalah Tuhan mau saudara dan saya bisa melihat bahwa dia selalu ada di tengah-tengah setiap situasinya kita. Jadi mari nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan saudara dan saya harus lewati. Karena memang kepekaan itulah yang paling penting untuk kita mendengarkan apa yang menjadi bagiannya dalam hidup kita. Kita baca sebentar Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Ya, ingat meja makan bicara tentang keakraban.
Meja makan bicara tentang kepercayaan. Meja makan bicara tentang kasih. Meja makan bicara tentang persekutuan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Siapakah orang yang takut akan Dia? Orang yang selalu membuka pintu hatinya. Saat Tuhan mengetok, saudara nggak abaikan. Ya, saudara nggak sibukkan diri Anda dengan banyak persoalan dunia ini, tapi engkau mau peka melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan buat saudara melalui masalah persoalan itu. Ya, maka Dia berkata perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Dia bergaul akrab, bergaul karib dengan kita. Ya, orang tentu akan bahagia jikalau ia bisa karib, bisa dekat dengan orang-orang tertentu karena sesama dari sebuah proses, mungkin adalah teman kantor, adalah teman seperjuangan, dan waktu kita bertemu bersama-sama ini akan luar biasa. Ya, kita merasa ada kebersamaan di situ. Tapi lihat, kita dengan Tuhan, saudara, Dia kados, Dia Allah yang kudus, dan kita adalah manusia yang berdosa. Tapi lihat, itulah bukti dari kasih Tuhan yang tak terbatas. Bahwa sampai hari ini pun Dia masih mengetok pintu hati kita. Waktu kita peka mendengarkan Dia, Dia akan masuk dan makan bersama dengan kita. Kita baca satu ayat yang lain. Roma 5 ayat yang ke-10. Roma 5 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh Haleluya. kematian anaknya, Yes. lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan Haleluya. oleh hidupnya. Yes. Jadi lagi-lagi Tuhan ingin bilang, sekali engkau diselamatkan, aku akan tetap menyelamatkan engkau. Jadi kalau kita berbuat kesalahan dan dosa, datang sama Tuhan. Bukan berarti juga begini, Tuhan Maha Pengampun. Hari ini aku minta ampun Tuhan. Besok Anda buat dosa lagi. Besok lagi, Tuhan Maha Pengampun, ampuni saya Tuhan. Enggak begitu. Ada banyak orang yang punya konsep yang gini, salah juga. Kalau Tuhan Maha Pengampun, gampang lah. Aku mabuk-mabukan dulu. Nanti besok aku sadar, aku minta ampun, diampuni lagi. Enggak begitu, saudara. Bukan Kristen tomat. Kristen tobat kumat. No, saudara. Ya. Artinya kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita mengerti Dia menyelamatkan kita, jaga. Karena kita berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa maksudnya? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Punya pengertian bahwa sedapat-dapat mungkin jaga dirimu yang sudah diselamatkan itu, supaya engkau tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Ya, seperti dalam Galatia 5, memang kamu sudah merdeka, tapi jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Jadi sangat clear di sini. Ya, Tuhan bicara kepada kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang sudah menerima pengampunan Tuhan. Kalau saudara merasa sudah diampuni oleh Tuhan, maka kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tetapkan hidupmu kudus, tetapkan hidupmu mencari Dia, tetapkan hidupmu sungguh-sungguh melayani Dia. Ya, ada orang yang tidak peka dengan feelingnya juga, kepekaan di dalam jiwanya. Ya, dia merasa bahwa ada orang yang baik sama dia. Karena kebaikan orang itu, dia langsung menggunakan banyak kesempatan-kesempatan. Ini namanya juga berarti kita nggak bertobat, saudara. Orang baik sama kita, orang kasih kepercayaan, bukan berarti kita menyalahgunakan kepercayaan. Ini bicara tentang apa? Konsep pertobatan, saudara. Karena pertobatan itu bicara hati nurani yang sungguh-sungguh memahami mana yang benar, mana yang tidak. Dan Tuhan mau kita ada di titik itu, titik hati nurani. Orang yang berbuat baik, orang yang berbuat benar, orang yang takut akan Tuhan, mereka akan berjalan dengan hati nurani yang terus ada dalam ketajaman roh. Ya, dan Tuhan akan berbicara lebih jauh kepada kita karena kita membuka hati kepada Dia. Firman Tuhan hari ini sangat sederhana. Di Wahyu 3 ayat 21 berkata, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Hari-hari ini cuman satu tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Satu tujuan kita, kerajaan.
Allah. Oleh karena itu stay dan tinggal di dalam kingdom lifestyle. Kerajaan Allah, hidup yang penuh dengan takut akan Tuhan, hidup yang mengasihi Tuhan, sampai kita semua mengalami kemenangan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan jangan membiarkan engkau melewati masa yang sukar dengan penderitaan manusia, tapi izinkan Roh Allah mengambil alih kehidupanmu karena engkau peka mendengarkan Dia. Ayat yang terakhir Matius 19 ayat 28. Haleluya. Matius 19 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Haleluya. Penyataan roh yang luar biasa bahwa kita duduk memerintah bersama-sama dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 12 menjelaskan hal itu lebih jauh lagi kepada kita. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Hari ini Tuhan lagi mengetok pintu hati saudara, jangan abaikan. Belajar peka dan buka hatimu dan duduklah bersama dengan Dia. Nikmatilah kasih-Nya, nikmatilah anugerah-Nya. Dan jika engkau menjaga kepercayaan roh, engkau bisa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, maka engkau akan memerintah bersama dengan Dia. Haleluya. Baik, kita kembali beristina di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini, Station.